Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma bunga Kamboja dan sisa-sisa wewangian dupa masih tertinggal di ruang tamu luas itu, menciptakan atmosfer yang mencekam sekaligus menyesakan. Alia duduk bersimpuh di atas sofa bludru berwarna abu-abu. Matanya sembab, memerah karena tangis yang tak kunjung usai selama 3 hari terakhir. Ayahnya, satu-satunya jangkar dalam hidupnya setelah ibunya berpulang 5 tahun lalu, kini telah menyusul ke keabadian. Di dinding ruang tamu, potret besar sang ayah yang sedang tersenyum tampak seolah-olah sedang mengawasi kepedihan Alia. Namun, di sudut ruangan yang lain, suasana duka itu terasa asing. Randy, pria yang telah menjadi suami Alia selama 4 tahun, tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan. Ia tidak duduk di samping Alia untuk mengusap punggungnya atau menawarkan segelas air. Sebaliknya, Randy berdiri di depan sebuah meja kayu jati kuno. Jemarinya lincah menekan tombol-tombol pada kalkulator ponselnya. Sesekali, matanya melirik ke arah sebuah amplop coklat besar yang tersegel rapi, surat wasiat dan rincian aset yang baru saja diserahkan oleh pengacara keluarga pagi tadi. Alia, kau dengar tidak apa yang dikatakan Pak Broto tadi? Suara Randy memecah keheningan. Nadanya datar namun terselip antusiasme yang sulit disembunyikan. Alia mendongak pelan, menyeka air mata dengan punggung tangannya yang gemetar. Tentang apa, Mas? Aku tidak fokus. Pikiranku masih pada pemakaman Papa. Randy berdecak, menunjukkan ketidaksabaran yang tidak pada tempatnya. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di tepi sofa, namun jaraknya masih terasa jauh. Tentang uang tunai 10 miliar itu, sayang, 10 miliar. Itu bukan angka kecil. Ayahmu memang luar biasa. Dia menyimpan uang tunai sebanyak itu di brankas pribadinya demi alasan keamanan likuiditas. Bayangkan apa yang bisa kita lakukan dengan uang itu. Alia menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Papa baru saja dikubur. Mas, tanah makamnya bahkan belum kering. Bisa tidak kita tidak membahas uang sekarang? Aku merasa kehilangan separuh jiwaku, dan kau malah bicara soal angka. Randy menghela napas panjang, pura-pura bersimpati. Ia mengulurkan tangan, menyentuh bahu Alia sebentar sebelum menariknya kembali. Aku mengerti kamu sedih, Al, tapi hidup harus terus berjalan. Ayahmu memberikan itu agar kamu bahagia, agar kita sejahtera. Sebagai suamimu, aku hanya ingin memastikan harta ini aman. Zaman sekarang banyak orang jahat, bahkan orang dalam sekalipun bisa berkhianat. Alia terdiam. Ia ingin percaya bahwa Randy hanya sedang menjadi suami yang protektif, namun ada sesuatu yang janggal dalam binar matanya. Selama setahun terakhir, hubungan mereka memang mendingin. Randy sering pulang larut malam dengan alasan lembur di kantor konstruksi miliknya yang kabarnya sedang megap-megap karena hutang vendor. Alia seringkali menutup mata, memberikan bantuan finansial berkali-kali dari uang sakunya sendiri, berharap Randy akan kembali menjadi pria lembut yang dulu ia kenal. Kunci brankas itu, Alia. Randy melanjutkan, suaranya kini lebih rendah, lebih mendesak. Ada di mana? Pak Broto bilang kunci cadangan ada padamu. Sebaiknya aku yang simpan. Kamu sedang tidak stabil secara mental. Takutnya nanti hilang atau kamu salah letak. Kuncinya ada di laci meja kerja Papa, terkunci di dalam kotak kecil. Jawab Alia lirih, terlalu lelah untuk berdebat. Tapi Mas, tolong biarkan dulu di sana. Aku belum sanggup membuka ruang kerja Papa. Bau parfumnya masih ada di sana. Aku belum siap. Randy berdiri dengan cepat. Hampir tersenyum. Oh, jangan khawatir. Biar aku saja yang urus semuanya. Kamu istirahatlah di kamar. Mandi. Tenangkan dirimu. Aku akan memastikan semua dokumen dan uang itu masuk ke tempat yang lebih aman. Ini tanggung jawabku sebagai kepala keluarga. Tanpa menunggu persetujuan Alia, Randy melangkah lebar menuju lantai 2, ke arah ruang kerja pribadi almarhum mertuanya. Alia memperhatikan punggung suaminya dari bawah, dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun pernikahan mereka, ia merasakan firasat buruk yang sangat hebat. Randy tidak terlihat seperti pria yang sedang mengamankan aset istrinya.
Ia terlihat seperti serigala yang baru saja menemukan kunci menuju gudang daging. Di dalam ruang kerja yang remang-remang, Randy menemukan kotak kecil itu. Dengan tangan gemetar karena kegembiraan, ia membuka brankas baja besar yang tertanam di dinding di balik lukisan pemandangan. Saat pintu brankas berayun terbuka, deretan tumpukan uang kertas pecahan 100.000 yang masih terbungkus plastik ban menyambutnya. Wangi kertas uang yang khas tercium, lebih harum dari bunga manapun bagi Randy. 10 miliar. Gumam Randy. Matanya berbinar liar. Akhirnya, aku tidak perlu lagi berpura-pura mencintai wanita membosankan itu. Aku tidak perlu lagi memohon-mohon pada vendor. Dengan ini, aku bisa memberikan pernikahan impian untuk Lisa. Kita akan pergi jauh dari sini. Randy tidak tahu bahwa Alia, yang dicarinya untuk beristirahat, sebenarnya berdiri di ambang pintu yang sedikit terbuka. Alia bermaksud membawakan kunci tambahan yang tertinggal di kantongnya. Namun langkahnya terhenti saat mendengar gumaman suaminya. Hati Alia yang tadinya hancur karena duka, kini hancur untuk kedua kalinya karena pengkhianatan. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar isakannya tidak terdengar. Kata-kata, Lisa, dan pernikahan impian, menghujam jantungnya lebih tajam dari sembilu. Di tengah duka terdalamnya, suaminya ternyata sudah menyiapkan rencana untuk membuangnya bersama harta peninggalan ayahnya. Alia mundur perlahan, kembali ke kegelapan lorong. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh rasa dingin yang membeku di dalam dadanya. Jika Randy menginginkan perang di tengah masa berkabung ini, maka Alia akan memberikan apa yang dia minta, tapi dengan caranya sendiri. Malam merayap perlahan, menyelimuti rumah besar peninggalan almarhum Pak Surya dengan kesunyian yang mencekam. Namun, di balik pintu kamar utama yang tertutup rapat, jantung Alia berdegup kencang, jauh lebih bising daripada detak jam dinding di ruang tengah. Ia berbaring di tempat tidur, memejamkan mata erat Ali berpura-pura terlelap saat Randy masuk ke kamar dengan langkah ringan, seolah beban hidupnya baru saja terangkat dari bahu. Alia merasakan kasur di sisinya amblas saat Randy duduk di sana. Bau alkohol samar tercium, suaminya baru saja merayakan sesuatu di ruang bawah tanah. Alia tetap bergeming, mengatur napasnya agar terdengar teratur, meski amarah di dadanya terasa seperti lava yang siap meledak. Tidak lama kemudian, ia mendengar bunyi klik pelan dari ponsel Randy, disusul suara bisikan yang sangat halus, namun terdengar jelas di telinga Alia yang sedang dalam mode siaga penuh. Sabar, sayang. Semuanya sudah di tanganku. Bisik Randy. Suaranya yang biasanya terdengar tegas kini berubah menjadi lembut dan penuh kasih. Nada yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Alia dengar ditujukan untuknya. 10 miliar tunai. Aku sudah melihatnya sendiri. Brankas itu penuh dengan tumpukan uang merah yang cantik. Alia menggigit bibir dalamnya hingga rasa anyir darah mulai terasa. Ia merasa mual. Suaminya sedang membicarakan harta ayahnya dengan wanita lain di ranjang pernikahan mereka sendiri. Besok, Randy melanjutkan bisikannya dengan nada antusias. Aku akan membawa koper itu langsung ke hotel. Kita akan melunasi vendor dekorasi dan catering yang sempat tertunda. Kau tidak perlu khawatir lagi, Lisa. Pernikahan kita besok akan menjadi pesta paling mewah di kota ini. Alia? Oh, dia tidak tahu apa-apa. Si bodoh itu terlalu sibuk menangisi ayahnya yang sudah jadi tanah. Besok pagi, aku akan menendangnya keluar. Rumah ini akan segera kupasang papan, dijual, dan kita akan memulai hidup baru di Bali atau luar negeri. Hening sejenak. Randy tampaknya sedang mendengarkan balasan dari wanita bernama Lisa itu. Tentu saja, sayang. Aku mencintaimu. Hanya kamu. Menikahi Alia adalah kesalahan finansial terbesar yang pernah kulakukan. Tapi setidaknya ayahnya cukup baik untuk mati dan meninggalkan kita modal. Sampai jumpa besok di altar. Calon pengantinku. Suara klik tanda telepon mati terdengar. Randy menghela napas puas, lalu merebahkan diri di samping Alia tanpa menyentuhnya sedikit pun. Tak butuh waktu lama bagi pria itu untuk jatuh tertidur. Mendengkur halus seolah-olah dia bukan seorang pengkhianat yang baru saja merencanakan kehancuran istrinya sendiri. Alia membuka matanya dalam kegelapan. Air mata tidak lagi turun.
Rasa sedihnya telah habis terbakar oleh api dendam yang dingin. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, bergerak dengan keheningan seorang bayangan. Ia melangkah menuju ruang kerja ayahnya, tempat di mana brankas itu berada. Sambil berjalan, otaknya berputar cepat. Jika ia melaporkan Randy sekarang, Randy mungkin akan berkelit. Jika ia memindahkan uangnya sekarang, Randy akan mengamuk dan mungkin melakukan kekerasan fisik sebelum ia sempat melarikan diri. Alia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar menghentikan Randy. Ia ingin menghancurkan harga diri pria itu di depan semua orang yang ia banggakan. Ia teringat pada satu nama, Bagas. Teman masa SMA-nya yang kini mengelola sebuah perusahaan jasa penyedia perlengkapan syuting film, termasuk uang properti. Alia mengambil ponselnya, bersembunyi di dalam kamar mandi, dan mengirim pesan singkat. Gas, aku butuh bantuan mendesak. Aku butuh uang mainan kualitas super, yang terlihat asli di kamera dan di bawah lampu redup. Total 10 miliar rupiah. Bisakah kau menyediakannya malam ini juga? Aku akan membayar 3 kali lipat harga sewanya. Balasan datang 5 menit kemudian. 10 miliar dalam bentuk properti? Itu banyak sekali, Al. Tapi kebetulan kami baru saja selesai syuting film aksi besar-besaran. Stoknya ada di gudang. Kenapa? Kau sedang ingin membuat konten prank? Alia tersenyum getir. Sesuatu yang lebih besar dari itu. Kirimkan ke gerbang belakang rumahku dalam 1 jam. Jangan gunakan mobil kantor. Gunakan mobil pribadi. 1 jam kemudian, di bawah temaram lampu jalan, Alia mengendap-endap ke pintu belakang. Bagas sudah menunggu di sana dengan sebuah SUV hitam. Mereka tidak banyak bicara. Bagas menyerahkan 4 koper besar berisi tumpukan uang kertas yang secara visual sangat identik dengan uang asli, kecuali jika diperiksa dengan sangat teliti atau menggunakan sinar UV khusus. Hati-hati, Al. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, tapi ini terlihat berbahaya. Bisik Bagas khawatir. Terima kasih, Gas. Ini bukan bahaya, ini keadilan, jawab Alia singkat. Alia membawa koper-koper itu masuk ke dalam ruang kerja ayahnya. Dengan tangan yang kini stabil dan penuh keyakinan, ia membuka brankas menggunakan kunci yang tadi diambil Randy, yang diletakkan sembarangan di atas meja. Ia mengeluarkan tumpukan uang asli 10 miliar rupiah itu, memindahkannya ke dalam kantong plastik sampah hitam yang tebal agar tidak mencolok, lalu menggantinya dengan uang properti dari Bagas. Ia menyusunnya dengan sangat rapi, persis seperti susunan aslinya. Di tumpukan paling atas pada koper yang paling depan, Alia sengaja menyisakan 1 ikat uang asli senilai 100 juta yang ia selipkan di antara tumpukan uang palsu. Ia ingin Randy merasa yakin saat melakukan pengecekan acak di pagi hari. Setelah selesai, Alia membawa plastik berisi uang asli 10 miliar itu ke gudang bawah tanah, menyembunyikannya di dalam tumpukan kardus-kardus lama yang tidak akan pernah disentuh Randy. Terakhir, ia mengambil dompetnya. Ia menarik selembar uang 100.000 rupiah asli, lalu meletakkannya di atas meja kerja, tepat di samping kunci brankas. Ia menyisipkan secari kertas kecil di bawahnya yang bertuliskan, "Untuk kopi pagimu." Alia kembali ke kamar, berbaring di samping suaminya yang masih terlelap. Ia menatap langit-langit kamar, menghitung detik demi detik menuju pagi. Esok bukan hanya hari pernikahan Randy dan Lisa, tapi juga hari di mana Randy akan belajar bahwa mengambil sesuatu yang bukan miliknya akan mendatangkan harga yang sangat mahal. Nikmatilah mimpi indahmu malam ini, Mas. Bisik Alia sangat pelan hingga hampir tak terdengar. Karena besok, dunia akan menertawakanmu. Alia memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk memvisualisasikan kehancuran yang akan terjadi beberapa jam lagi. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah gorden kamar, namun tidak ada kehangatan yang dirasakan Alia. Ia sudah terbangun sejak fajar, duduk diam di kursi rias sambil memperhatikan pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan ketenangan yang mematikan, seperti air danau yang diam sebelum badai besar datang menerjang. Di sampingnya, Randy menggeliat. Pria itu bangun dengan senyum lebar yang jarang terlihat. Ia merentangkan tangan, menghirup udara pagi seolah-olah oksigen hari ini mengandung aroma kemenangan.
Tanpa menyapa Alia, Randy langsung melompat dari tempat tidur dan berlari kecil menuju ruang kerja almarhum mertuanya. Alia mengikuti dari kejauhan, berdiri di ambang pintu tanpa suara. Ia menyaksikan Randy membuka brankas dengan terburu-buru. Mata suaminya membelalak melihat tumpukan uang yang masih tersusun rapi di sana. Randy mengambil satu ikat uang dari tumpukan paling atas. Satu-satunya ikatan uang asli yang sengaja ditinggalkan Alia sebagai umpan, lalu menghitungnya dengan cepat. 1, 2, 3, ya, ini asli. Semuanya asli. Gumam Randy dengan tawa kecil yang terdengar rakus. Ia mencium tumpukan uang itu, tidak menyadari bahwa 99% sisanya hanyalah kertas tanpa nilai yang diproduksi untuk kebutuhan visual layar lebar. Randy segera memasukkan seluruh tumpukan uang itu ke dalam 2 koper besar. Ia bekerja dengan sangat cepat, seolah takut Alia akan berubah pikiran. Setelah koper terkunci rapat, Randy berbalik dan terkejut melihat Alia sudah berdiri di belakangnya. Seketika, ekspresi wajah Randy berubah. Senyum manis yang tadi ia miliki lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan merendahkan. Ia merasa tidak perlu lagi berpura-pura menjadi suami yang berduka atau suami yang perhatian. Topengnya telah dilepas sepenuhnya. "Oh, kamu sudah bangun," ujar Randy sambil menarik kopernya ke tengah ruangan. "Baguslah. Jadi aku tidak perlu meninggalkan surat." Alia menatap koper itu, lalu menatap mata suaminya. "Kau mau kemana dengan koper-koper itu, Mas? Itu uang warisan Papa untukku." Randy tertawa sinis, sebuah tawa yang menyakitkan telinga. "Uangmu? Alia, sadarlah. Kamu itu lemah. Kamu tidak akan bisa mengelola uang sebanyak ini. Selama ini siapa yang menghidupimu? Siapa yang mengurus rumah ini? Aku. Anggap saja ini adalah upah atas kesabaranku menghadapi istrimu yang membosankan dan anak manja seperti kamu selama 4 tahun ini." Randy melangkah mendekati Alia, memberikan tatapan mengintimidasi. "Aku akan pergi, Alia. Dan jangan harap aku akan kembali. Aku sudah menemukan wanita yang jauh lebih baik darimu. Wanita yang tahu cara menghargai pria hebat sepertiku. Hari ini aku akan menikahinya di hotel paling mewah di Jakarta." Hati Alia berdenyut nyeri mendengar pengakuan langsung itu. Namun ia tetap berdiri tegak. "Jadi, berita itu benar? Kamu berselingkuh di belakangku saat Papa sakit?" "Bukan sekadar selingkuh," Randy mengoreksi dengan nada sombong. "Dia adalah cinta sejatiku. Lisa adalah segalanya yang tidak kau miliki. Dia cantik, bersemangat, dan dia tidak menghabiskan waktunya hanya untuk menangisi orang mati." Randy kemudian merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah. Uang yang tadi malam diletakkan Alia di atas meja sebagai penghinaan terselubung. Randy melempar uang itu ke wajah Alia. Lembaran merah itu melayang pelan sebelum jatuh di lantai di depan kaki Alia. "Itu untukmu," ucap Randy sambil menyeringai. 1 juta? Tidak. Kurasa 100.000 cukup untuk ongkos taksimu pergi dari rumah ini. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Aku sudah mengatur agar semua kunci rumah ini diganti sore nanti. Jadi, sebelum matahari terbenam, pastikan barang-barangmu sudah keluar dari sini. Rumah ini milikku sekarang, karena aku punya surat kuasa yang kau tanda tangani saat kau sedang depresi bulan lalu." Alia teringat pada beberapa dokumen yang disodorkan Randy saat ia sedang kalut mengurus rumah sakit Papa. Ternyata pria ini sudah merencanakannya dengan sangat rapi. Namun, Randy lupa satu hal. Surat kuasa itu tidak akan berlaku jika ada unsur penipuan, dan Alia memiliki bukti semua aliran dana ilegal yang dilakukan Randy. "Hanya 100.000, Mas? Untuk istrimu yang sudah menemanimu dari nol?" tanya Alia dengan suara yang sengaja dibuat bergetar, memancing kesombongan Randy lebih jauh. "Jangan dramatis, Alia. Kamu punya banyak baju mahal dan perhiasan. Jual saja itu kalau kamu butuh makan. Sekarang, minggir. Aku punya jadwal pernikahan yang harus kuhadiri. Aku tidak ingin calon istriku menunggu terlalu lama." Randy menarik kedua koper besarnya dengan kasar, menabrak bahu Alia saat ia melewatinya. Ia berjalan menuju mobil mewah yang terparkir di depan,
Mobil yang cicilannya juga dibayar oleh uang tabungan Alia. Dari jendela lantai atas, Alia memperhatikan mobil Randy perlahan meninggalkan halaman rumah. Saat mobil itu hilang dari pandangan, Alia perlahan mengambil lembaran uang 100.000 di lantai itu. Ia tidak menangis. Sebaliknya, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. 1 juta untuk pergi dari rumahku sendiri. Alia bergumam pelan. Mas, kau bahkan tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Sama seperti cintamu, uang yang kau bawa itu hanya tipuan mata. Alia segera mengambil ponselnya. Ia menghubungi pengacara pribadinya, bukan Pak Broto yang biasa, melainkan pengacara spesialis tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang sudah ia siapkan sejak subuh. Halo, Pak Yuda? Target sudah berangkat membawa umpannya. Silakan siapkan tim. Kita akan memberikan kejutan di acara resepsi di Hotel Grand Imperial jam 1 siang nanti. Pastikan media juga tahu bahwa ada seorang pengusaha sukses yang akan menggelar pernikahan dengan modal fantastis. Alia kemudian melangkah menuju cermin sekali lagi. Ia mulai menghapus sisa-sisa air matanya. Ia akan berdandan, mengenakan gaun hitam terbaiknya, bukan untuk berduka, melainkan untuk menghadiri pemakaman reputasi suaminya. Randy, bisik Alia pada bayangannya sendiri. Hari ini kau akan tahu bahwa 10 miliar palsu jauh lebih berat daripada 10 miliar asli ketika ia menghancurkan hidupmu di depan umum. Hotel Grand Imperial berdiri megah di pusat kota. Sebuah menara kaca dan baja yang melambangkan kemewahan absolut. Di salah satu penthouse suite terbaiknya, Randy berdiri di depan cermin besar, merapikan setelan tuxedo rancangan desainer ternama yang harganya setara dengan gaji buruh selama setahun. Ia menyisir rambutnya ke belakang, mengagumi pantulan dirinya yang tampak seperti miliarder muda yang sukses. Di sudut ruangan, 2 koper besar yang ia bawa dari rumah Alia tergeletak di atas sofa beludru. Baginya, koper itu bukan sekadar berisi uang. Itu adalah tiket menuju kasta sosial yang selama ini hanya bisa ia impikan. Itu adalah bukti bahwa ia telah menang, melawan nasib dan melawan keluarga Alia yang selama ini selalu membuatnya merasa rendah diri. Mas Randy, kamu sudah siap? Sebuah suara manja terdengar dari balik pintu. Lisa masuk dengan gaun pengantin berwarna putih gading yang sangat terbuka, dihiasi ribuan kristal Swarovski yang berkilau setiap kali ia bergerak. Wajahnya cantik, hasil dari berbagai perawatan mahal yang selama ini diam-diam dibiayai oleh kartu kredit Randy, yang tentu saja tagihannya dibayar oleh Alia. Randy berbalik dan memeluk pinggang Lisa. Aku sudah siap, sayang. Dan lihat itu. Randy menunjuk ke arah koper dengan dagunya. Maharmu ada di sana. 10 miliar tunai. Aku akan menunjukkannya di depan semua tamu saat prosesi seserahan nanti. Aku ingin semua orang tahu bahwa Lisa tidak salah memilih suami. Lisa memekik kegirangan. Matanya berbinar melihat koper-koper itu. Oh, Mas, kamu benar-benar menepati janjimu. Aku hampir tidak percaya kamu bisa mendapatkan uang itu secepat ini dari istrimu yang pelit itu. Dia bukan lagi masalah kita. Lisa, aku sudah menendangnya keluar seperti sampah. Sekarang, fokuslah pada hari ini. Kita akan menjadi pasangan paling dibicarakan di kota ini. Jawab Randy dengan nada sombong yang meluap-luap. Namun, di tengah euforia itu, ketukan keras terdengar di pintu kamar. Randy membukanya dan menemukan seorang pria berseragam rapi dengan raut wajah cemas. Ia adalah manajer operasional hotel, Pak Heru. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak Randy. Ujar Pak Heru sambil membungkuk sopan. Ini mengenai sisa pelunasan biaya sewa ballroom, catering premium, dan dekorasi bunga impor yang Anda pesan. Total sisa tagihannya adalah 1,2 miliar rupiah. Sesuai perjanjian, pelunasan harus dilakukan sebelum acara dimulai pada jam 1 siang nanti. Randy mendengus. Meremehkan. Hanya 1 miliar lebih? Kalian ini terlalu khawatir. Saya membawa 10 miliar tunai di sini. Apa kartu kredit saya yang kemarin tidak cukup? Mohon maaf, Pak. Kartu kredit yang Anda berikan kemarin ditolak oleh sistem karena melampaui batas limit. Jawab Pak Heru dengan suara rendah, berusaha menjaga privasi.
Randy tertegun sejenak. Sial, Alia pasti sudah memblokir kartu tambahanku, pikirnya. Namun, ia segera menutupi kekagetannya dengan tawa keras. Ah, mungkin ada masalah teknis dengan banknya. Tidak masalah. Karena saya orangnya praktis, saya akan membayar sisanya dengan uang tunai sekarang juga. Randy melangkah menuju koper, membukanya dengan gerakan teatrikal di depan Lisa dan Pak Heru. Tumpukan uang merah 100 ribuan menyembul keluar. Tampak sangat menggiurkan di bawah lampu kristal ruangan tersebut. Randy mengambil sekitar 12 ikat uang, masing-masing bernilai 100 juta, dan melemparkannya ke atas meja di depan Pak Heru. Ini 1.200.000.000 juta. Ambil dan urus semuanya. Jangan ganggu saya lagi dengan urusan receh seperti ini, ucap Randy angkuh. Pak Heru tampak ragu. Terima kasih, Pak. Namun, sesuai prosedur hotel untuk pembayaran tunai dalam jumlah besar, kami harus melakukan verifikasi melalui mesin penghitung dan sensor keaslian di kantor keuangan kami. Lakukan saja. Apa kau pikir aku mencetak uang ini sendiri? Ini uang warisan keluarga besar. Tahu, bentak Randy. Pak Heru segera memanggil 2 petugas keamanan untuk membawa uang tersebut ke lantai bawah menggunakan tas khusus. Randy kembali memeluk Lisa, merasa sangat perkasa. Ia tidak menyadari bahwa di balik pintu yang sedikit terbuka, seorang pelayan hotel yang merupakan orang suruhan, alias sedang merekam seluruh kejadian itu dengan kamera tersembunyi. Sementara itu, di lantai bawah, suasana mulai ramai. Tamu-tamu undangan dari kalangan pengusaha dan sosialita, yang sebagian besar diundang Randy untuk ajang pamer, mulai berdatangan. Namun, di antara kerumunan itu, tampak beberapa pria berjas hitam dengan wajah kaku yang tidak terlihat seperti tamu undangan. Mereka adalah tim hukum Alia dan beberapa petugas berpakaian sipil. Alia sendiri sudah berada di parkiran hotel, duduk di dalam mobil hitam yang gelap. Ia mengenakan kacamata hitam dan gaun satin berwarna gelap yang elegan. Di tangannya, ia memegang tablet yang menampilkan siaran langsung dari kamera tersembunyi di kamar Randy. Dia sudah menyerahkan uang palsu itu kepada pihak hotel, Bu Alia. Lapor Pak Yuda, pengacaranya, melalui sambungan telepon. Bagus. Jawab Alia dingin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mesin hotel untuk mendeteksi uang properti itu? Uang yang disiapkan Bagas sangat mirip secara visual, tapi kertasnya tidak memiliki serat magnetik dan tanda air yang benar. Dalam hitungan menit, saat mereka memasukkannya ke mesin hitung otomatis, alarm akan berbunyi. Alia tersenyum. Biarkan dia menikmati 5 menit terakhirnya sebagai raja. Aku ingin dia berdiri di atas panggung, di depan semua orang, saat kenyataan menghantam wajahnya. Kabari aku saat manajer hotel mulai menyadari bahwa uang itu hanya sampah. Di dalam ballroom, musik klasik mulai mengalun. Randy dan Lisa bersiap untuk melakukan grand entrance. Randy merasa hidupnya sempurna. Ia tidak tahu bahwa satu lantai di bawahnya, di kantor keuangan hotel, Pak Heru sedang menatap mesin penghitung uang yang terus-menerus mengeluarkan bunyi, error, dan lampu merah yang berkedip-kedip dengan liar. Dunia fantasi yang dibangun Randy dari hasil pengkhianatan mulai retak, dan Alia siap untuk meruntuhkannya hingga menjadi debu. Lampu-lampu kristal di Grand Ballroom Hotel Grand Imperial meredup sejenak, menyisakan sorot lampu kuning keemasan yang terpusat pada pintu besar berukir. Musik harpa yang lembut berganti menjadi simfoni megah yang menggetarkan lantai marmer. Di balik pintu itu, Randy berdiri tegak, menggandeng lengan Lisa dengan perasaan jemawa yang meluap-luap. Ia merasa telah mencapai puncak dunia. Baginya, setiap pasang mata di dalam ruangan itu adalah saksi atas keberhasilannya menipu takdir. Namun, di lantai dasar, tepatnya di ruang akuntansi hotel, suasananya sangat kontras. Keheningan yang tegang mencekam ruangan itu. Pak Heru, sang manajer, berdiri mematung di samping mesin penghitung uang otomatis yang kini membisu setelah berkali-kali mengeluarkan suara peringatan yang melengking. Coba sekali lagi, perintah Pak Heru. Suaranya bergetar. Petugas administrasi memasukkan kembali satu ikat uang 100 ribuan ke dalam mesin. Klak klak klak. Pay. Mesin itu berhenti mendadak. Di layar monitor kecil, muncul tulisan berwarna merah terang. Suspected counterfeit.
Pak Heru mengambil selembar uang tersebut, menyentuhnya dengan ujung jari, lalu menerawangnya di bawah lampu UV. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Tidak ada tanda air yang berpendar. Tidak ada benang pengaman yang tertanam dengan benar. Meski secara kasat mata dan dalam cahaya remang uang itu terlihat sempurna, kertasnya terasa berbeda, lebih licin dan sedikit lebih kaku. Ini bukan uang asli, bisik Pak Heru hampir tak terdengar. Ini properti, uang mainan yang sangat berkualitas. Ia menatap 2 koper besar yang tadi dibawa petugas keamanan. Jika 12 ikat uang yang diberikan Randy sebagai uang muka adalah palsu, maka besar kemungkinan seluruh isi koper itu, 10 miliar rupiah, hanyalah potongan kertas tanpa harga. Telepon bagian keamanan pusat. Jangan biarkan pengantin pria itu meninggalkan hotel. Dan panggil polisi, sekarang juga. Perintah Pak Heru tegas. Sementara itu, di dalam ballroom, pintu besar terbuka perlahan. Randy dan Lisa melangkah masuk diiringi tepuk tangan meriah dari para tamu. Randy berjalan dengan dagu terangkat, menyalami beberapa rekan bisnis yang ia undang untuk pamer. Ia tidak menyadari bahwa di barisan kursi paling belakang, beberapa pria berbadan tegap dengan earpiece di telinga mereka mulai bergerak menyisir pinggiran ruangan. Randy menuntun Lisa menuju pelaminan yang didekorasi dengan ribuan bunga lili putih impor. Di tengah panggung, sebuah meja kristal telah disiapkan untuk prosesi simbolis penyerahan mahar. Randy meminta petugas hotel untuk membawa naik 2 koper yang ia banggakan tadi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, suara pembawa acara menggema. Sebagai tanda cinta yang luar biasa, pengantin pria kita akan menyerahkan mahar sebesar 10 miliar rupiah secara tunai. Gumam kekaguman pecah di antara para tamu. Kamera-kamera dari vendor dokumentasi hingga ponsel para tamu menyorot ke arah koper yang diletakkan di atas meja kristal. Randy membuka kunci koper itu dengan gerakan dramatis. Semburat warna merah dari tumpukan uang itu membuat mata banyak orang silau oleh keserakahan. Lisa tersenyum begitu lebar hingga wajahnya tampak kaku. Ia mengelus tumpukan uang itu di depan kamera, seolah-olah itu adalah harta karun miliknya. Namun, di tengah kemeriahan itu, Pak Heru muncul dari balik tirai panggung. Wajahnya pucat pasi, namun matanya memancarkan kemarahan. Ia tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh 2 polisi berseragam dan kepala keamanan hotel. Musik mendadak berhenti. Suara harpa yang indah terputus dengan suara decit feedback mic yang memekakan telinga. Para tamu mulai berbisik-bisik, bingung dengan kehadiran aparat di tengah acara sakral tersebut. Mohon maaf, Pak Randy. Suara Pak Heru terdengar melalui mikrofon cadangan, menginterupsi suasana. Ada masalah serius dengan pembayaran yang Anda lakukan. Randy mengerutkan kening, masih mencoba mempertahankan harga dirinya. Apa-apaan ini, Heru? Kamu mengganggu acara saya. Bukankah sudah saya bayar tadi? Uang yang Anda berikan kepada kami, ujar Pak Heru sambil mengangkat 1 ikat uang di depan umum agar semua orang bisa melihat. Setelah diperiksa melalui mesin sensor dan sinar ultraviolet, dinyatakan sebagai uang palsu atau properti film. Bak disambar petir di siang bolong. Wajah Randy seketika berubah pucat. Apa? Jangan bicara sembarangan. Itu uang warisan mertua saya. Kamu pasti salah hitung atau mesinmu yang rusak. Mesin kami tidak pernah salah, Pak. Timpal salah satu petugas polisi yang melangkah maju. Kami perlu memeriksa seluruh isi koper ini sekarang juga. Polisi itu menarik salah satu koper dan mengambil tumpukan uang dari bagian tengah. Dengan kasar, ia menggosokkan uang itu dan menunjukkannya ke arah kamera besar yang masih menyala dan menyiarkannya ke layar lebar di aula tersebut. Di sana, di bagian sudut bawah yang biasanya tertutup ikatan, terlihat tulisan kecil yang dicetak dengan tinta emas yang hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan seksama. Property of Cinema, not for circulation. Suasana ballroom yang tadinya penuh kekaguman berubah menjadi tawa mengejek dan cemoohan. Para tamu sosialita yang tadi memuji-muji Randy kini saling berbisik sambil menutupi mulut dengan kipas. Uang palsu. Ya ampun, memalukan sekali. Berlagak kaya ternyata penipu. Lisa, yang tadinya memegang koper itu dengan bangga, langsung menjauhkan tangannya seolah-olah koper itu berisi racun. Mas Randy, apa maksudnya ini?
Kamu bilang ini uang asli. Kamu membohongiku. Lisa, tidak, ini pasti jebakan. Seseorang telah menukar uangnya. Teriak Randy panik. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari kambing hitam. Ini pasti ulah pihak hotel. Kalian mencuri uang asliku dan menggantinya dengan ini. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara tenang namun tajam terdengar dari arah pintu masuk. Uangnya tidak pernah ditukar oleh pihak hotel, Randy. Uang itu memang tidak pernah ada di tanganmu sejak awal. Semua mata tertuju ke arah pintu. Alia berdiri di sana, tampak sangat anggun dengan gaun hitamnya, didampingi oleh pengacaranya. Ia berjalan perlahan menuju panggung. Setiap ketukan sepatunya terdengar seperti lonceng kematian bagi reputasi Randy. Randy terpaku. Alia, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Alia berdiri di depan panggung, menatap suaminya dengan tatapan yang sangat dingin. Aku hanya ingin melihat bagaimana rasanya menjadi orang yang kau usir dengan uang 100.000 rupiah. Sementara kau sendiri sedang merayakan pernikahanmu dengan tumpukan kertas mainan. Seluruh ruangan mendadak senyap. Seolah oksigen di dalam ballroom mewah itu telah habis disedot oleh kehadiran Alia. Randy berdiri mematung di atas panggung. Tangannya masih gemetar memegang pinggiran meja kristal. Di hadapannya, ratusan tamu undangan, yang tadinya memujanya sebagai miliarder baru, kini menatapnya dengan pandangan hina. Alia, apa yang kau bicarakan? Suara Randy terdengar serak, berusaha mencari sisa-sisa wibawanya yang sudah runtuh. Kau pasti gila karena duka. Polisi, tolong usir wanita ini. Dia berusaha merusak acara pernikahan saya. Alia tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat elegan namun menusuk hingga ke tulang. Ia melangkah naik ke panggung tanpa ragu. Setiap gerakannya memancarkan otoritas yang selama ini ia sembunyikan di balik sosok istri yang penurut. Merusak pernikahanmu, Mas? Alia berhenti tepat di depan Randy. Bagaimana mungkin aku merusak sesuatu yang dibangun di atas pondasi penipuan dan pencurian? Kau bahkan belum membayar biaya gedung ini. Kau berdiri di sini menggunakan uang properti film yang dipesan temanku. Lisa, yang sejak tadi berusaha menjaga penampilannya, kini meledak. Alia, jangan asal bicara. Randy bilang ini uang warisan ayahmu yang sudah diserahkan padanya. Alia menoleh ke arah Lisa, menatap wanita itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lisa, sayang sekali. Kau meninggalkan harga dirimu demi seorang pria yang bahkan tidak punya uang untuk membayar kopi paginya. Uang warisan ayahku adalah hak mutlakku sebagai ahli waris tunggal. Dan sebagai catatan, koper yang kau pegang itu, isinya hanyalah kertas-kertas seharga 500.000 rupiah per rim yang diproduksi untuk kebutuhan syuting. Pak Yuda, pengacara Alia, maju sambil membuka sebuah map kulit. Ia menyerahkan beberapa dokumen kepada petugas polisi yang berdiri di sana. Pak Polisi, ujar Pak Yuda dengan suara lantang agar terdengar oleh seluruh tamu. Klien kami, Ibu Alia, telah melaporkan tindak pidana pencurian dalam keluarga dan upaya penipuan. Brankas yang dikuras oleh saudara Randy semalam adalah milik pribadi almarhum Bapak Surya, dan saudara Randy tidak memiliki hak hukum apapun atas isinya. Terlebih lagi, kami memiliki bukti rekaman CCTV dan rekaman suara di mana saudara Randy merencanakan untuk melarikan harta tersebut untuk kepentingan pribadinya. Randy merasa dunianya berputar. Itu fitnah. Aku suaminya. Aku punya hak mengelola aset istriku. Suami. Alia menyela dengan nada tajam. Suami yang kemarin sore memalsukan tanda tanganku di saat aku sedang pingsan karena duka? Suami yang subuh tadi melempariku dengan uang 100.000 dan mengusirku dari rumahku sendiri. Alia mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol play pada sebuah video yang terhubung langsung ke layar lebar di belakang panggung. Layar yang tadinya menampilkan foto-foto prewedding Randy dan Lisa yang romantis, kini berubah menjadi rekaman kasar namun jelas. Di layar itu, terlihat Randy yang sedang tertawa sambil memasukkan uang ke koper dan berbisik ke telepon. Alia? Oh. Dia tidak tahu apa-apa. Si bodoh itu terlalu sibuk menangisi ayahnya yang sudah jadi tanah. Besok pagi, aku akan menendangnya keluar. Rumah ini milikku sekarang.
Gumam kemarahan terdengar dari arah tamu. Beberapa kolega bisnis Randy yang tadinya ingin bekerja sama kini langsung berdiri dan meninggalkan ruangan dengan wajah jijik. "Mas, kamu bilang rumah itu sudah jadi milikmu?" Lisa bertanya dengan suara bergetar. Wajahnya yang penuh riasan kini tampak pucat. "Kamu bilang kamu punya 10 miliar asli." Aku hanya..." Randy terbata-bata. "Kau hanya seorang penipu, Randy," potong Alia. "Kau begitu buta oleh harta hingga kau tidak sadar bahwa aku sudah tahu perselingkuhanmu sejak sebulan yang lalu. Kau pikir aku bodoh? Aku membiarkanmu mengambil koper-koper itu karena aku ingin dunia melihat siapa dirimu sebenarnya. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya jatuh dari puncak kesombonganmu di depan semua orang yang kau coba buat terkesan." Seorang petugas polisi melangkah maju, mengeluarkan borgol dari pinggangnya. "Saudara Randy, Anda kami tahan atas dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan laporan penggunaan uang palsu untuk transaksi komersial. Anda memiliki hak untuk tetap diam." "Tunggu, ini salah paham," teriak Randy saat tangannya ditarik paksa. "Lisa, bantu aku. Katakan sesuatu." Namun Lisa justru melangkah mundur. Ia melepaskan buket bunga yang dipegangnya dan membiarkannya jatuh ke lantai. "Jangan sentuh aku, penipu. Kau bilang aku akan jadi ratu. Tapi kau malah menjadikanku bahan tertawaan satu kota. Kita berakhir." Lisa berbalik dan berlari meninggalkan panggung, sambil menutupi wajahnya yang berurai air mata dari jepretan kamera wartawan yang tiba-tiba bermunculan di pintu masuk. Randy meronta saat polisi menyeretnya turun dari panggung. Saat ia melewati Alia, ia menatap istrinya dengan kebencian yang mendalam. "Kau melakukannya dengan sengaja. Kau menghancurkanku, Alia." Alia menatapnya dengan tenang. Tidak ada kebencian dalam matanya. Hanya ada rasa lega yang dingin. "Bukan aku yang menghancurkanmu, Mas. Keserakahanmu sendirilah yang melakukannya. Dan satu lagi." Alia mendekat dan berbisik di telinga Randy yang sudah terborgol. "Uang 10 miliar yang asli? Sudah aku sumbangkan sebagian besar ke Yayasan Yatim Piatu atas nama Papa pagi ini. Kau bahkan tidak akan pernah mencium aromanya lagi." Randy hanya bisa melongo saat polisi membawanya keluar dari ballroom. Ruangan yang tadinya penuh kemewahan itu kini berantakan, menyisakan koper-koper berisi uang mainan yang berserakan di lantai. Simbol sempurna dari kehidupan yang coba dibangun Randy. Alia berdiri sendirian di tengah panggung yang kini sunyi. Ia menarik napas panjang, menghirup udara yang akhirnya terasa bersih. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi untuk hari ini, keadilan telah ditegakkan. Suasana di dalam Grand Ballroom segera berubah dari pesta megah menjadi tempat kejadian perkara yang kacau. Para tamu undangan berhamburan keluar. Sebagian besar merasa malu karena pernah menganggap Randy sebagai bagian dari lingkaran sosial mereka. Wartawan dari berbagai media gaya hidup dan kriminal, yang entah bagaimana sudah mendapatkan informasi bocoran, terus mengambil gambar tumpukan uang mainan yang kini berserakan di atas lantai marmer, bercampur dengan kelopak bunga mawar yang mulai layu. Alia turun dari panggung dengan langkah yang tetap tenang. Ia tidak menoleh lagi ke arah pintu di mana Randy diseret pergi. Baginya, pria itu sudah mati bersamaan dengan dikuburkannya ayahnya. Ia berjalan menuju sudut ruangan tempat Pak Yuda sudah menunggunya dengan beberapa berkas baru. "Ibu Alia, semuanya berjalan sesuai rencana," lapor Pak Yuda. "Polisi sudah membawa Randy ke markas besar untuk pemeriksaan awal. Pihak hotel juga telah secara resmi membatalkan seluruh kontrak acara dan menyatakan mereka adalah korban penipuan. Tagihan 1,2 miliar yang gagal dibayar Randy sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pribadinya sebagai pemesan." Alia mengangguk. "Bagaimana dengan rumah Papa?" Randy bilang dia punya surat kuasa yang kutandatangani. Pak Yuda tersenyum tipis. Jenis senyum yang hanya dimiliki oleh pengacara yang tahu mereka telah menang telak. "Surat itu memang ada. Tapi kami sudah mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan atas dasar paksaan dan penyalahgunaan keadaan. Mengingat Randy kini berstatus tersangka kasus penipuan dan uang palsu, surat apapun yang dia klaim berasal darimu akan dianggap cacat hukum. Besok pagi, tim kami akan mengganti semua kunci dan memasang sistem keamanan baru di sana."
Terima kasih, Pak Yuda. Tolong pastikan tidak ada satupun barang Randy yang tertinggal di rumah itu. Kirimkan semuanya ke alamat ibunya atau ke kantor polisi, ujar Alia dingin. Di sisi lain ruangan, Alia melihat Lisa sedang terduduk di salah satu kursi tamu yang sudah kosong. Gaun pengantinnya yang mewah kini tampak seperti beban yang berat. Ia sedang diinterogasi oleh seorang polisi wanita. Lisa tampak terisak, mencoba menjelaskan bahwa ia juga adalah korban. Alia melangkah mendekati wanita yang hampir saja menggantikan posisinya sebagai nyonya di rumah ayahnya itu. Saat menyadari kehadiran Alia, Lisa mendongak dengan tatapan yang bercampur antara rasa takut, malu, dan dengki. Puas kau sekarang, Alia? Desis Lisa dengan suara serak. Kau menghancurkan segalanya. Kau mempermalukanku di depan semua orang. Alia menatap Lisa tanpa emosi. Aku tidak menghancurkan apapun. Lisa, aku hanya menunjukkan realitas yang selama ini kau abaikan demi gaya hidup mewah yang kau impikan. Kau tahu betul Randy itu sudah menikah. Tapi kau tetap melanjutkan hubungan itu karena kau pikir dia punya 10 miliar. Kau tidak mencintai Randy. Kau mencintai apa yang kau pikir ada di dalam koper itu. Sekarang kau lihat sendiri. Cintamu ternyata hanya seharga kertas mainan. Lisa terdiam. Air matanya merusak riasan wajahnya yang mahal. Ia tidak punya kata-kata untuk membela diri. Jika aku jadi kau, lanjut Alia, aku akan segera melepaskan perhiasan itu sebelum polisi menyitanya sebagai barang bukti hasil tindak pidana. Karena semua perhiasan yang kau pakai itu dibeli menggunakan uang dari rekening perusahaan yang seharusnya dikelola Randy untuk vendor, bukan untuk wanita simpanan. Alia berbalik meninggalkan Lisa yang kini meraung frustrasi. Rasa kasihan? Tidak ada sedikit pun di hati Alia. Ia teringat bagaimana ayahnya bekerja keras seumur hidup, seringkali melewatkan jam makan dan waktu istirahat demi membangun kekayaan itu. Dan Randy hampir saja memberikannya kepada wanita yang tidak punya integritas seperti Lisa. Setelah meninggalkan hotel, Alia meminta supirnya untuk membawanya ke makam ayahnya. Ia ingin melaporkan kemenangan kecil ini di tempat peristirahatan terakhir pria yang paling ia cintai. Di pemakaman yang sunyi, Alia berlutut di samping nisan ayahnya. Ia mengusap batu nisan yang masih baru itu dengan lembut. Pak, semuanya sudah selesai. Randy sudah pergi. Uang papa aman. Aku tidak sebodoh yang dia kira. Aku akan menjaga apa yang papa tinggalkan dengan baik. Angin sore bertiup sepau-sepau, membawa aroma tanah basah. Alia merasa seolah-olah beban besar yang menghimpit dadanya selama setahun terakhir akhirnya terangkat. Pengkhianatan Randy memang luka yang dalam, namun cara Alia membalasnya telah memberinya kekuatan baru yang tidak pernah ia sangka ia miliki. Namun, ketenangan itu terusik saat ponselnya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal mengirimkan pesan singkat. Kau pikir ini sudah berakhir, Alia? Randy mungkin masuk penjara. Tapi jangan lupa siapa yang membantu Randy memalsukan dokumen-dokumen ayahmu selama ini. Ada rahasia lain di dalam brankas itu yang bahkan kau pun belum tahu. Temui aku besok jika kau ingin sisa warisanmu tidak lenyap karena pajak dan sengketa. Alia mengerutkan kening. Matanya menyipit. Ternyata Randy tidak bekerja sendirian. Ada tikus lain yang ikut menggerogoti warisan ayahnya dari dalam. Ternyata pestanya baru saja dimulai. Gumam Alia sambil menatap nisan ayahnya. Ia bangkit berdiri, merapikan gaun hitamnya, dan kembali ke mobil. Jika ada musuh lain yang bersembunyi di balik bayang-bayang, Alia sudah siap. Ia bukan lagi wanita lemah yang bisa dibohongi. Ia adalah putri tunggal Surya Atmadja, dan ia baru saja mempelajari cara bermain di dunia yang kejam. Pesan singkat itu terus terngiang di kepala Alia sepanjang perjalanan pulang dari makam. Ia menatap layar ponselnya, mencoba menebak siapa pengirim misterius yang berani mengancamnya tepat setelah kejatuhan Randy. 10 miliar dalam koper itu hanyalah sebagian kecil dari kekayaan Atmadja Group. Jika benar ada seseorang yang membantu Randy memalsukan dokumen, maka seluruh aset, termasuk gedung kantor, tanah di pinggir kota, dan saham mayoritas, berada dalam bahaya besar. Pagi harinya, Alia tidak menuju rumahnya yang kini sedang dalam proses sterilisasi kunci.
Ia justru melangkah masuk ke gedung kantor pusat Atmaja Group dengan langkah mantap. Ini adalah pertama kalinya ia datang sejak pemakaman ayahnya. Para karyawan berbisik-bisik saat melihat Alia lewat. Berita tentang skandal uang palsu Randy di Hotel Grand Imperial telah menjadi headline di semua media daring sejak semalam. Alia langsung menuju ruangan Direktur Keuangan, tempat di mana seharusnya semua dokumen legalitas perusahaan diawasi. Di sana, ia disambut oleh Pak Gunawan, pria parubaya yang telah bekerja dengan ayahnya selama 20 tahun. Pak Gunawan selalu dikenal sebagai tangan kanan ayahnya yang paling jujur. Ibu Alia, saya turut prihatin atas apa yang terjadi dengan Pak Randy. Benar-benar tidak disangka, ujar Pak Gunawan sambil mempersilakan Alia duduk. Wajahnya tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang sangat jelas. Alia menatap Pak Gunawan dengan saksama. Pak Gan, saya kesini bukan untuk membahas Randy. Saya ingin melihat arsip asli pengalihan hak guna bangunan tanah di Sentul. Randy mengklaim tanah itu sudah dijual atas persetujuan Papa bulan lalu. Pak Gunawan tampak terkejut, namun ia segera menyesuaikan ekspresinya. Oh, itu. Pak Randy memang membawa dokumennya minggu lalu. Saya pikir itu sudah valid karena ada tanda tangan ibu dan stempel almarhum Pak Surya. Saya sedang memprosesnya di notaris. Tunjukkan pada saya aslinya. Sekarang, perintah Alia. Suaranya tidak menerima penolakan. Pak Gunawan ragu sejenak, lalu berjalan ke arah lemari besi di sudut ruangan. Saat pria itu sibuk mencari berkas, Alia memperhatikan tangannya yang sedikit gemetar. Sebuah firasat buruk kembali muncul. Alia merogoh tasnya, memastikan alat perekam suara di ponselnya tetap menyala. Saat Pak Gunawan kembali dengan map biru, Alia langsung membukanya. Ia melihat tanda tangan ayahnya di sana. Sangat identik, namun ada satu hal yang tidak disadari Randy atau siapapun yang memalsukannya. Ayahnya selalu membubuhkan titik kecil yang tidak terlihat di dalam huruf S pada nama Surya jika dokumen itu bersifat sangat rahasia atau bernilai tinggi. Di dokumen ini, titik itu tidak ada. Ini palsu, Pak Gan, ucap Alia datar. Palsu. Tidak mungkin, Bu. Saya sendiri yang memverifikasinya. Jawab Pak Gunawan dengan nada membela diri yang terlalu cepat. Alia menutup map itu dengan keras. Siapa yang mengirim pesan padaku semalam? Siapa yang membantumu? Pak Gan? Randy tidak mungkin bisa meniru tanda tangan Papa dengan sesempurna ini tanpa bantuan orang yang memegang arsip asli perusahaan. Ruangan itu mendadak sunyi. Pak Gunawan mundur satu langkah. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam. Ibu Alia, saya tidak tahu apa maksud Anda. Cukup. Alia berdiri. Randy sudah dipenjara. Dia akan bicara sebentar lagi. Jika Anda bicara sekarang, saya mungkin bisa mempertimbangkan untuk tidak menyeret Anda ke pengadilan. Tapi jika Anda tetap bungkam, saya akan memastikan Anda kehilangan tunjangan pensiun dan menghabiskan hari tua Anda di sel yang sama dengan Randy. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Dua orang pria berjas gelap masuk. Mereka bukan polisi, melainkan tim auditor independen yang sudah disewa Alia sejak subuh tadi melalui Pak Yuda. Pak Gunawan, ujar salah satu auditor. Kami menemukan aliran dana mencurigakan dari rekening operasional kantor ke rekening pribadi Anda sebesar 500 juta rupiah, tepat 3 hari sebelum Pak Surya meninggal. Keterangannya tertulis, biaya konsultasi hukum. Tapi kami tahu, tidak ada konsultasi hukum yang dilakukan. Pak Gunawan akhirnya luluh. Ia jatuh terduduk di kursinya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Saya terpaksa, Bu Alia. Pak Randy mengancam saya. Dia tahu tentang utang judi anak saya. Dia bilang jika saya tidak membantunya memalsukan dokumen pengalihan aset itu, dia akan melaporkan anak saya ke polisi. Saya tidak punya pilihan. Alia merasa dadanya sesak. Ternyata Randy telah merusak segala hal yang dicintai ayahnya, termasuk loyalitas orang-orang terdekatnya. Jadi, pesan semalam itu dari Anda? Pak Gunawan menggeleng lemah. Bukan. Bukan saya. Ada satu orang lagi. Orang yang lebih tinggi dari saya. Dialah yang sebenarnya merancang semuanya. Pak Randy hanya pelaksana di lapangan.
Siapa? Desak Alia. Pak Broto. Bisik Pak Gunawan. Pengacara keluarga Anda. Dia yang menyimpan stempel asli dan master tanda tangan Pak Surya. Dia yang mengatur agar wasiat itu bisa dimanipulasi jika Pak Randy berhasil menguasai uang tunai 10 miliar itu. Alia terpaku. Pak Broto, pria yang sudah dianggap ayahnya sendiri? Pria yang kemarin menyerahkan wasiat dengan wajah penuh simpati itu? Ternyata, jebakan uang 10 miliar palsu yang ia berikan pada Randy hanyalah puncak dari gunung es. Randy, Lisa, Pak Gunawan, dan Pak Broto, mereka semua adalah kawanan burung hering yang sudah bersiap mencabik-cabik bangkai warisan ayahnya bahkan sebelum ayahnya mengembuskan napas terakhir. Pak Yuda. Alia memanggil pengacaranya melalui ponsel dengan suara yang dingin dan tajam. Siapkan serangan kedua. Target kita bukan lagi Randy. Kita akan membidik kepalanya langsung. Pak Broto. Alia berjalan keluar dari kantor Direktur Keuangan tanpa menoleh lagi ke arah Pak Gunawan yang sedang terisak. Ia menyadari bahwa rumah besar itu memang sudah kosong, dan kini kantor ayahnya pun terasa seperti medan perang. Ia masuk ke dalam lift, menatap pantulan dirinya di dinding cermin. Ia sudah tidak mengenali lagi Alia yang lembut dan rapuh. Di depannya kini berdiri seorang wanita yang telah dikhianati oleh semua orang. Dan wanita itu tidak akan berhenti sampai setiap orang yang mengkhianati ayahnya membayar dengan harga yang setimpal. 10 miliar hanyalah permulaan, gumam Alia saat pintu lift terbuka. Sekarang, aku akan mengambil kembali sisa kerajaan Papa. Aroma kopi premium dan cerutu mahal memenuhi ruangan pribadi di sebuah klub cerutu eksklusif di pusat Jakarta. Ruangan itu kedap suara, dirancang untuk transaksi-transaksi gelap yang tidak boleh tercium publik. Pak Broto, pengacara senior yang selalu tampil dengan setelan jas rapi dan senyum kebapakan, duduk dengan tenang sambil menyesap whiskinya. Di hadapannya, Alia duduk dengan ekspresi yang sangat terkontrol, menyembunyikan badai yang sedang mengamuk di dalam dadanya. Alia, nak, suara Pak Broto terdengar sangat hangat, seolah-olah dia adalah seorang paman yang khawatir. Pesanmu tadi sangat mendesak. Ada apa? Pak Gunawan bilang kau mulai curiga soal dokumen di Sentul. Jangan dengarkan dia. Dia hanya sedang panik karena kasus Randy. Alia meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi denting yang halus. Aku tahu segalanya. Pak Broto, jangan buang waktu kita yang berharga. Aku tahu tentang kerjasama Anda dengan Randy. Aku tahu tentang stempel palsu. Dan aku tahu Anda yang mengirim pesan ancaman itu padaku semalam melalui nomor anonim. Senyum di wajah Pak Broto memudar perlahan, digantikan oleh ekspresi dingin yang kalkulatif. Ia meletakkan gelas whiskinya dan menyandarkan punggung. Kau lebih pintar dari yang kubayangkan, Alia. Tadinya kukira kau hanya akan sibuk menangisi suamimu yang bodoh itu di pojokan kamar. Randy memang bodoh, jawab Alia tanpa emosi. Dia hanyalah pion yang Anda gunakan untuk memancing 10 miliar itu keluar agar Anda bisa mengambil komisi besar dan menguasai sisa aset melalui surat kuasa palsu. Tapi sayangnya, pion Anda tertangkap basah membawa uang mainan. Pak Broto tertawa kecil, tawa yang kering dan tidak menyenangkan. Memang memalukan. Randy terlalu ceroboh. Tapi Alia, perlu kau sadari satu hal. Randy masuk penjara tidak mengubah posisi hukum dokumen-dokumen yang sudah kutandatangani sebagai saksi ahli waris. Aset Atmaja Group sudah terlanjur, terikat, dalam berbagai perjanjian piutang yang kubuat. Jika kau ingin perusahaan ayahmu tidak bangkrut dalam semalam, kau butuh aku. Alia menatap pria tua itu dengan rasa jijik yang mendalam. Anda mengancam akan menghancurkan warisan pria yang sudah menganggap Anda saudara sendiri. Bisnis adalah bisnis. Alia, ayahmu terlalu idealis. Dia menyimpan terlalu banyak uang tunai yang tidak produktif. Aku hanya membantu mengalirkannya ke tempat yang lebih menguntungkan. Jawab Pak Broto sambil menyalakan cerutunya. Sekarang begini, kembalikan 10 miliar yang kau sembunyikan itu padaku. Aku akan membereskan semua dokumen palsu itu, menghapus jejak Pak Gunawan, dan memastikan kau tetap bisa tinggal di rumahmu dengan tunjangan bulanan yang cukup. Jika tidak, aku akan merilis dokumen, hutang, ayahmu kepada pihak ketiga yang nilainya jauh lebih besar dari seluruh sisa warisanmu.
Alia terdiam sejenak, membiarkan keheningan menguasai ruangan. Ia melihat jam tangannya. Pak Broto, Anda tahu kenapa aku memilih tempat ini untuk bertemu? Pak Broto mengerutkan kening. Karena tempat ini privat. Bukan. Alia tersenyum tipis. Karena tempat ini dimiliki oleh salah satu sahabat karib Papa yang hampir Anda tipu 5 tahun lalu. Dan karena di balik dinding kedap suara ini, sistem audionya terhubung langsung ke ruang server yang sedang dipantau oleh kepolisian dan auditor forensik. Wajah Pak Broto berubah pucat pasi. Ia segera merogoh sakunya. Namun Alia lebih cepat. Ia mengeluarkan sebuah tablet dan memutarnya ke arah Pak Broto. Di layar itu, terlihat siaran langsung dari kantor hukum Pak Broto. Polisi sedang mengangkut tumpukan berkas dan menyegel brankas rahasianya. Saat kita bicara tadi, Pak Gunawan sudah memberikan pengakuan penuh di hadapan jaksa. Dia menyerahkan semua bukti percakapan Anda dengan Randy yang tersimpan di server cadangan kantor keuangan. Ujar Alia dengan suara yang semakin tajam. Ancaman Anda soal hutang pihak ketiga juga sudah kami antisipasi. Kami menemukan bahwa pihak ketiga itu adalah perusahaan cangkang atas nama istri muda Anda di Singapura. Pak Broto berdiri dengan kasar. Kursinya terpelanting ke belakang. Kau tidak punya bukti kuat. Itu hanya kata-kata Gunawan. Saya punya lebih dari itu. Alia ikut berdiri. Ia merapikan gaun hitamnya. Tampak seperti Dewi Keadilan yang tidak kenal ampun. Anda baru saja mengakui semua rencana Anda di ruangan yang penuh dengan mikrofon tersembunyi milik polisi. Pengakuan Anda tentang manipulasi wasiat barusan sudah cukup untuk membuat Anda memakai seragam oranye bersama Randy. Pintu ruangan pribadi itu didobrak dari luar. Pak Yuda masuk bersama sekelompok petugas kepolisian. Pak Broto yang tadinya begitu angkuh kini tampak mengecil. Wajahnya layu seperti kertas yang diremas. Broto Hartono, ujar petugas polisi sambil membacakan hak-haknya. Anda ditahan atas tuduhan konspirasi kriminal, pemalsuan dokumen otentik, dan tindak pidana pencucian uang. Saat Pak Broto digiring keluar dengan tangan terborgol, ia menoleh ke arah Alia dengan mata yang penuh kebencian. Kau pikir kau menang, Alia? Kau akan sendirian di rumah besar itu. Tidak ada siapa-siapa lagi. Alia berdiri tegak, membalas tatapannya dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Aku memang sendirian, Pak Broto. Tapi setidaknya aku tidak lagi dikelilingi oleh serigala-serigala yang berpura-pura menjadi keluarga. Aku lebih baik sendirian dengan harga diri, daripada bersama orang-orang seperti Anda. Setelah ruangan itu kosong, Alia jatuh terduduk di kursi. Napasnya memburu. Kemenangan ini terasa pahit, namun sangat melegakan. Semua pengkhianat telah disingkirkan. Randy, Lisa, Gunawan, dan terakhir, dalang dibalik semuanya, Pak Broto. Pak Yuda mendekatinya dan meletakkan tangan di bahunya dengan sopan. Ibu Alia, semuanya sudah benar-benar berakhir sekarang. Seluruh aset Atmaja Group telah dibekukan sementara untuk pemulihan. Namun posisi Anda sebagai ahli waris tunggal kini tidak bisa diganggu-gugat lagi. Alia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota Jakarta yang mulai menyala di kala senja. Terima kasih, Pak Yuda. Tolong siapkan mobil. Aku ingin pulang. Ke rumah lama, Bu. Ya, jawab Alia. Ke rumah Papa. Tapi kali ini, aku akan membukanya dengan kunciku sendiri, tanpa ada bayang-bayang pria manapun di belakangku. 3 bulan telah berlalu sejak badai yang menghancurkan pesta pernikahan di Hotel Grand Imperial. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang lebih lembut di atas kediaman keluarga Atmaja. Rumah besar yang dulunya terasa mencekam karena intrik dan pengkhianatan, kini terasa lebih hidup. Papan, dijual, yang sempat ingin dipasang Randy secara ilegal telah lama dibakar oleh Alia di halaman belakang. Abunya tersapu angin bersama kenangan buruk masa lalu. Alia berdiri di balkon lantai 2, menyesap kopi hitam tanpa gula. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain. Pakaian kerjanya sekarang sebagai pemimpin baru di Atmaja Group. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita lemah yang bisa diusir hanya dengan selembar uang 100.000 rupiah. Di tangannya,
Ia memegang sebuah surat pemberitahuan dari pengadilan. Hari ini adalah pembacaan vonis terakhir untuk Randy dan Broto Hartono. Di ruang sidang yang dingin, Alia duduk di barisan terdepan. Ia tidak datang sebagai korban yang butuh belas kasihan, melainkan sebagai saksi kemenangan keadilan. Saat Randy digiring masuk dengan seragam tahanan berwarna oranye, langkah pria itu tampak berat. Wajah yang dulu sombong dan penuh tipu daya kini tampak kuyu, pipinya kempot, dan matanya tidak berani menatap ke arah kerumunan. Vonis dibacakan dengan tegas. Randy dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas rentetan kasus pencurian dalam keluarga, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Sementara itu, Pak Broto menerima hukuman yang lebih berat, 15 tahun, karena posisinya sebagai otak intelektual dan penyalahgunaan profesi hukum. Lisa, sang wanita idaman, memang tidak dipenjara karena kurangnya bukti keterlibatan langsung dalam pemalsuan, namun ia harus mengembalikan semua aset, tas mewah, dan perhiasan yang dibeli Randy menggunakan uang perusahaan. Ia kini hidup dalam kemiskinan dan dikucilkan oleh lingkungan sosialnya. Setelah sidang ditutup, Alia meminta izin kepada petugas untuk bicara dengan Randy di ruang mediasi selama 5 menit. Itu adalah permintaan terakhirnya sebelum ia benar-benar menghapus nama pria itu dari hidupnya. Randy duduk di hadapan Alia dengan tangan terborgol. Ia menunduk, tidak sanggup melihat mata istrinya, mantan istrinya, yang kini berkilau penuh otoritas. Alia. Suara Randy serak. Aku minta maaf. Aku hilaf. Tolong, cabut sebagian tuntutanmu. 12 tahun itu terlalu lama. Aku bisa mati di sana. Alia menatapnya datar. Kau tidak hilaf, Randy. Hilaf itu terjadi sekali. Apa yang kau lakukan? Perselingkuhan selama setahun, merencanakan pencurian warisan papa saat beliau masih bernapas, hingga memalsukan tanda tanganku. Itu adalah kejahatan yang terstruktur. Kau bukan hilaf. Kau hanya menyesal karena kau gagal. Randy mengangkat wajahnya. Ada sisa kemarahan di matanya. Kau sangat kejam, Alia. Kau menjebakku dengan uang palsu itu. Kau membiarkanku malu di depan seluruh dunia. Aku hanya memberikan apa yang kau inginkan, jawab Alia tenang. Kau menginginkan uang 10 miliar, bukan? Aku memberikannya padamu. Bahwa itu hanya kertas tanpa nilai. Itu adalah cerminan dari cintamu padaku. Terlihat nyata di luar, tapi kosong dan palsu di dalam. Kau yang memilih untuk membawanya ke hotel itu. Kau yang memilih untuk memamerkannya. Aku hanya menyediakan panggung untuk kehancuranmu sendiri. Alia berdiri, mengambil tasnya. Ia mengeluarkan selembar uang dari sakunya. Bukan 100.000, melainkan uang 1 juta rupiah dalam pecahan kecil. Ia meletakkannya di atas meja di depan Randy. Ingat saat kau melemparkan uang 100.000 ke wajahku dan menyuruhku pergi dari rumahku sendiri? Ini 1 juta rupiah. Anggap saja ini sedekah dariku untuk biaya hidupmu di penjara nanti. Beli apapun yang bisa membuatmu ingat bahwa keserakahan hanya akan membawamu ke ruangan sempit berjeruji besi. Alia berbalik, meninggalkan Randy yang mulai terisak histeris di belakangnya. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan langkah ringan. Di luar, Pak Yuda sudah menunggunya. Semua sudah beres, Bu Alia. Dokumen perceraian sudah ditandatangani hakim secara verstake. Anda secara resmi telah kembali menggunakan nama keluarga Atmadja sepenuhnya, ujar Pak Yuda. Terima kasih, Pak Yuda. Bagaimana dengan sisa uang 10 miliar yang asli? Sesuai instruksi Anda, 5 miliar telah disalurkan ke panti asuhan dan yayasan kanker peninggalan almarhum Pak Surya. Sisanya telah dimasukkan kembali ke modal kerja perusahaan untuk membayar vendor-vendor yang sempat dirugikan oleh kebijakan Randy. Alia tersenyum puas. Inilah arti warisan yang sebenarnya. Bukan tentang tumpukan kertas merah di dalam brankas, melainkan tentang keberlanjutan kebaikan yang telah dibangun ayahnya selama berpuluh-puluh tahun. Sore harinya, Alia kembali ke rumahnya. Ia meminta pelayan untuk membuka semua gorden dan membiarkan udara segar masuk ke setiap sudut ruangan. Ia berjalan menuju ruang kerja ayahnya. Brankas besar itu masih ada di sana, tersembunyi di balik lukisan. Namun,
Kali ini Alia tidak mengisinya dengan uang tunai. Di dalamnya kini tersimpan album foto keluarga, catatan-catatan kecil ayahnya, dan sebuah buku harian baru yang ia mulai sendiri. Ia duduk di kursi kebesaran ayahnya, memutar kursi itu ke arah jendela yang menghadap ke taman. Ia teringat kata-kata ayahnya dulu. Harta itu seperti air, Alia. Jika kau bendung dengan keserakahan, ia akan menjadi busuk. Tapi jika kau alirkan dengan bijak, ia akan menghidupi banyak orang. Kini ia mengerti sepenuhnya. Ia telah kehilangan suami yang ia cintai. Namun ia menemukan jati diri yang jauh lebih kuat. Ia telah dikhianati oleh orang-orang terdekat. Namun ia menemukan kesetiaan dalam dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Bagas, teman yang membantunya menyediakan uang properti itu. Hebat, Al. Aku melihat beritanya. Kau benar-benar wanita paling tangguh yang pernah ku kenal. Kapan ada waktu untuk makan malam sebagai perayaan hidup baru? Alia tersenyum kecil. Ia belum siap untuk hubungan baru, tapi ia siap untuk membuka diri pada persahabatan yang tulus. Ia mengetik jawaban singkat. Minggu depan, setelah semua audit perusahaan selesai. Aku yang traktir, tentu saja dengan uang asli. Alia menutup ponselnya. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan ayahnya tersenyum bangga di sana. Tidak akan ada lagi yang bisa meremehkannya. Tidak akan ada lagi yang bisa mengambil apa yang menjadi miliknya. Esok adalah hari Senin. Ia akan kembali ke kantor, memimpin ribuan karyawan, dan memastikan nama Atmaja tetap harum. 10 miliar itu mungkin pernah menjadi alat penghancur bagi Randy, namun bagi Alia, itu adalah biaya pendidikan yang mahal untuk mengajarkannya tentang harga sebuah martabat. Di bawah temaram lampu meja, Alia mengambil selembar kertas dan menuliskan satu kalimat terakhir untuk menutup bab gelap dalam hidupnya. Pengkhianatan mungkin memberimu kemenangan sementara, namun kejujuran dan keberanian akan memberimu kerajaan yang abadi. Alia mematikan lampu ruang kerja, keluar, dan mengunci pintunya. Ia berjalan menuju kamarnya dengan hati yang damai. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia akan tidur dengan sangat nyenyak di rumahnya sendiri, rumah yang kini benar-benar telah menjadi istananya kembali.